Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan Ibu lanjutkan materi tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah. Sebelum kita lanjut, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan terima kasih pula untuk yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mbak Mas, apa sih syukur itu? Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Contoh, Mbak Mira dikasih kerudung oleh Mbak Afiko. Kemudian Mbak Mira mengucapkan terima kasih kepada Mbak Afiko. Itu adalah salah satu contoh syukur terhadap sesama manusia. Kemudian ucapan syukur kepada Allah dapat dilakukan dengan cara ketika kita diberikan kenikmatan sehat, rezeki, dan lain sebagainya, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Karena apa? Allah telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah. Tapi kalau kita kufur, 'adzabi lasyadid, maka siksa Allah amatlah pedih. Kemudian ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang, serta melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Ibadah ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Contoh, wudhu, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ibu ambil contoh wudhu. Dalam wudhu ada yang namanya rukun wudhu. Mulai dari niat sampai membasuh kedua kaki. Itu adalah salah satu contoh ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau sering disebut sebagai ibadah umum atau muamalah, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Contoh, sedekah. Ketika kita bersedekah, maka tidak usah ada syarat dan rukunnya. Sedekah 1.000 boleh, 2.000 boleh. Tidak diharuskan kita sedekah harus 100.000. Itu yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Tidak terdapat syarat dan rukun. Intinya perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bahkan tidak hanya dengan harta saja kita sedekah, dengan senyum pun boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, tabassamuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Mbak Mas, bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Itu juga perbuatan Rasulullah. Ketika ada seorang yang berbuat baik, maka Rasulullah membalasnya dengan perbuatan yang lebih baik. Kemudian kita berterima kasih kepada orang tua kita, ya, itu contoh pada sama manusia. Orang tua yang telah mengandung kita,
merawat kita sampai sebesar ini. Kemudian bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jika untuk mensyukuri nikmat saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi kalaupun Allah memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita Mbak Mas, tetapi karena besarnya kasih sayang rahmat Allah kepada kita semua. Itulah Allah Ta'ala, sang kholik kita, sang pencipta kita, mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Itu adalah terjemahan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mbak Mas, bersyukur meliputi 3 aspek. Yang pertama, hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, perbuatan. Ketiganya harus terinclude. Tidak boleh ada yang terbuang. Ketika kita berterima kasih, hatinya juga. Tidak hanya lisannya. Lisannya terima kasih tapi hatinya tidak. Tidak boleh seperti itu. Harus memenuhi 3 aspek tadi. Kemudian hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Ziyadatul khair. Kemudian yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Hati menjadi tenang, damai, dan tentram. Kemudian terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah. Ya, ada bonusnya, terhindar dari siksa api neraka. Kemudian sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema beribadah dan bersyukur diantaranya 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas
dan penuh kerelaan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus qanaah, harus menerima. Jangan anak-anak yang grundel terus tidak pernah bersyukur. Jangan ya Mbak Mas, kita harus benar-benar menerima kenikmatan zat itu mahal harganya Mbak Mas. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi dalam segala keadaan baik duka maupun suka. Jangan ketika kita beribadah itu ketika duka saja, ketika suka kita lupa. Jangan Mbak Mas. Kemudian yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanan dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Kemudian yang kelima, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Bu Ratna, semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kemudian sebelum Ibu tutup, ini ada oleh-oleh ya, ada 5 soal yang harus kalian jawab. Kemudian seperti biasa nanti kalian kumpulkan di LMS atau PJJ SMA Negeri 2 Purwokerto. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.